setting di awal untuk mengetahui tinggi, ini kan parameternya tinggi badan nanti, kemudian volume tidalnya terkonversi. Jadi kalau misalnya bisa disetting terlebih dahulu, silahkan bisa disetting. Tapi sebelum alat digunakan, semua merek Wenman, semua ventilator wajib yang namanya adanya pre-use test, panjat cek dengan cara menekan di sebelah sini. Panjat cek, kemudian syarat pertama baterai harus terpasang. Kemudian kalau sudah, ini knob abu-abunya bisa ditekan, diputar, kemudian ditekan. Kemudian syarat-syaratnya yang pertama harus terpasang dengan reusable, kemudian terpasang dengan teslang, dan juga harus tersumber dari oksigen. Kemudian uji fungsi tombol. Gunanya apa untuk panjat cek? Gunanya adalah untuk mengetahui alat ini siap digunakan atau tidak ke dalam pasien. Jadi kita bisa mengetahui ada kebocoran tidak dalam reusable ataupun kebocoran dalam pemasangan oksigen. Nah, kalau semua dalam keadaan aman, dia indikatornya warna hijau. Jadi alangkah baiknya itu sebelum alat digunakan ke pasien, silakan melakukan namanya function check, biar tidak ada kebocoran, tidak ada alarm yang mengganggu teman-teman ketika melakukan transfer pasien. Seperti itu. Karena saya pernah kejadian ada satu momen itu hektik, tekanan dari pasien, tekanan dari keluarga pasien, mau transfer pasien, tekanan dari dokter dan perawat, ternyata sepele, dia tidak melakukan function check. Sepelenya adalah ininya kebalik, ketukar. Nah, ketika di sterilisasi, mereka tidak menempatkan dengan baik dan benar. Emang itu potongan? Ini satu set. Maksudnya kalau misalnya ini disterilisasi, ada yang beberapa yang melakukannya ini dilepas. Nah, ini tidak dipasang dengan posisi yang sama. Harusnya ini kan jangan dilepas ya. harusnya nggak usah dilepas, nggak masalah. Kemudian ini bisa melakukan, kita masuk ke mode infant, child, adult. Katakanlah di sini adult, kita bisa ini. Nah, parameter tampilannya awalnya akan seperti ini. Untuk mengganti volume tidal nanti di sebelah sini diputar, kemudian yang abu-abu jangan lupa ditekan. Kemudian frekuensi pipnya juga bisa diatur seperti itu. Kalau misalnya mau gambar grafik bisa di sebelah sini. Seperti itu. Jadi kalau parameter utamanya kan kalau untuk ventilasi adalah di volume tidal, kemudian di RR frekuensi, kemudian di IE. IE-nya juga bisa kita atur jadi 1:2. Pipnya juga bisa kita atur, Pak. Nah, karena di sini untuk picu, ya kan, untuk picu itu kan saya banyak di lapangan itu sangat tidak disarankan menggunakan volume kan. Biasanya kalau untuk bayi anak itu biasanya nanti modenya di yang pressure. Nah, pressure nanti bisa tekan NIV aja. Ini semua mode pressure. PCV, APCV, B-level. Tergantung teman-temannya nanti biasanya apa. Mungkin ada yang CV atau BPAP atau B-level, itu semua sama. B-level apa sih mas? B-level itu kayak BPAP kalau di ventilator. BPAP. Sipet tapi ada ininya. Iya. Kayak CV, BPAP, B-level itu sama. Tapi nanti namanya pressure. Artinya pressure. Jadi modenya pressure ini. Nah, ini di sini ada flow sensornya. Ada flow sensornya untuk mengindikasi berapa yang terbaca dalam paru-paru pasiennya. Kita settingnya tadi 20 bar. Kalau lihat barnya bisa di sini, tapi kalau penyataan volume tidalnya bisa di sini. Seperti itu. Kita balik ke mode volume aja yang lebih mudah. SIMV sudah sangat familiar harusnya kalau untuk dokter. Nanti tinggal teman-teman misalnya ada arahan dari dokter, Kak, saya minta tolong volume tidal untuk pasiennya diatur, misalnya 300, oke, 300 ini. Kemudian RR-nya dokternya minta 10, diturunin 10. Kemudian PIP-nya minta dinaikkan 7. Ada supportnya. Ya, kemudian nanti saya butuh pressure support atau ASB. Nah, silahkan ketika ada trigger nafas dari pasien, kita
lebih satu. Seperti itu. Kemudian parameter yang lainnya juga yang utama adalah fraksi oksigen. Kita bisa adjust dari 40 sampai 100. Itu fraksinya kayak venti atau kayak oksigen? Kayak Maksudnya kan kalau Hamilton itu kan nggak kayak venti kan pakainya liter itu yang paling kecil 1 liter 2 liter. Oh, Kalau venti ini kan pakai- 30, 40, 50. pakai yang oksigen. Berarti kalau kita 2 liter 28. Ya betul. Gitu ya? Nah karena ini untuk yang, apa namanya regulator yang punya kita, ketika itu cuma cukup buka knopnya aja. Udah nggak perlu harus setting berapa gitu. liternya Berarti itu venti. otomatis Berarti ya venti. sama kayak ventilator. Ya. Pakainya venti. Seperti itu. Nah, Hamilton kan nggak ada ya. Jadi fraksi oksigennya kita bisa adjust, misalnya SPO2-nya masih buruk bisa kita naikkan 100%. Kalau misalnya sudah membaik silahkan diturunkan untuk menghemat tabung oksigen. Seperti itu. Untuk cara pemakaiannya biasanya yang paling simpel dari volume setting tip, volume, frekuensi, IE, modenya nanti di sini. Ada CPAP juga, CPAP ASB. Jadi pemberian CPAP kalau ada trigger pasien ada pressure supportnya. Baik juga digunakan buat pasien dewasa, silakan digunakan seperti itu. Nah untuk pengecasan, untuk daya tahan baterai ini bisa bertahan sampai 7,5 jam minimal. Kalau penuh ya. Ya dengan settingan kemarin belum lama saya melakukan riset. Untuk settingannya seperti ini, dia 350, PIP-nya 5, RR-nya 10, itu selama 8 jam. 8. Sekali dari 100% sampai mati itu 8 jam. Jadi sudah sangat mewakili ketika teman-teman nanti misalnya buat rujukan ke misalnya Karyadi Semarang ataupun ke Jakarta, ini sudah sangat cukup. Tanpa cas bisa. Nah, ataupun kalau misalnya mau dicas di ambulan, dia sudah ada bracketnya yang bisa menghubungkan charger. Bagusnya dicas walaupun full terus dicas sambil jalan atau gimana mas? Nah, untuk dalam skala buat transfer pasien jalan silakan dicas nggak masalah. Misal di sini kan udah penuh, kita ke ambulan nih. Nah itu mendingan dicolokin aja. Dicolokin nggak masalah, tapi colokannya harus pakai yang ini ya chargernya itu. Berarti orang nggak buka. Sebenarnya chargernya itu ada dua, colokan langsung PLN ataupun yang DC. DC-nya sudah terpasang di bulan. Dia sudah ada bracketnya buat naruh si ventilator ini dengan sudah otomatis pengecasan. Nah, yang udah lihat orang-orang gitu sih. Iya. Tapi ya malah nggak dipakai. Udah. Berarti nanti kalau kita mau ngecas itu manual ini ya? Ya, Kalau ini di nanti ambulan ya? sebelah sini ya. Nah, untuk pengecasannya ini untuk dari full itu 0 sampai 100 sekitar 3,5 sampai 4 jam. Namun kalau misalnya teman-teman ketinggal tidur misalnya, itu ada mode cut off-nya. Jadi setelah 4 jam sudah full, kebablasan 6 atau 7 jam itu sudah ada mode cut off arusnya. Jadi dia Otomatis nggak masuk. Tapi jangan sampai ditinggal tidur 24 jam. Ya kalau kebablasan 7 sampai 8 jam nggak masalah. Nanti Kalau sampai 24 jam 24 jam ngaruh. ataupun seterusnya malah walaupun udah ada off-nya. Iya. Ya kayak baterai HP pada umumnya lah, kalau misalnya apa namanya biarkan cas terus menerus kan Esok ada ngecas batasan. kelalen siang orang cabut malam orang cabut. Esok Saya malah seneng 24 gini jam. dicas secara terus menerus dibandingkan kayak kasus kemarin tidak dicas sama sekali. Nah, Sehingga soal ini satunya aja 16 juta. Ya Allah. 16 juta. 16 juta itu berapa Hanya kali karena tidak gajinya? dicas. Hanya karena tidak dicas. Berarti mendingan tiap hari cas aja gitu ya. Cas nanti tinggal dilihat aja misalnya. Ini Baterainya kan baterainya kan ada Hmm. indikatornya ya. Kalau tinggal 1 bar silahkan dicas aja. Iya, oke. Seperti itu. Siap-siap. Nah ngecasnya ini kan nanti ada kayak garisnya, dipaskan garisnya yang ada sini aja. Seperti itu. Serang Kalau dong. menu nggak bisa diganti. Menu apa? Menu yang di monitor. Oh nggak bisa. Iya, yang kayak pipik, piplet,
Oh, Email, tak nggak masuk bisa di ini. YouTube aku. Itu udah Bedanya otomatis gitu. dari sana ya. Itu udah otomatis. Tapi kalau misalnya mau ganti yang namanya piplet itu nanti di sini pipletnya kita bisa adjust. Semakin tinggi semakin banyak jedanya, Iya. ya kan? Tergantung dari dokternya. Misalnya mau disuruh pipletnya 25 silakan. Kemudian di sini ada florem, progress itu biasanya ketika inspirasi panjang pendeknya itu dipengaruhi dari ini. Kalau misalnya kita hirup nafas ada yang itu sama yang perlahan. Nah ini bisa di-adjust nanti dari floremnya. Harus bisa. Biasanya Ya. dari IE udah. Ya biasanya dari IE itu sudah bisa enak terbaca. Tapi kalau misalnya mau